Kenapa ributnya malah di thread? Saya melihat orang-orang udah mulai beralih ke Threads. Karena yang saya lihat, kan pendekatan tiap sosmed itu berbeda. Awalnya kan saya nggak tahu kenapa orang-orang pada pindah ke Threads, ternyata di Threads itu pendekatannya itu jauh lebih real, nggak Oke. seperti di IG sama di TikTok. Misi Iya, Parsel. Bang. Nah, buat kamu yang lagi cari layanan pengiriman yang cepat, aman, dan harga terjangkau, langsung aja cek website atau aplikasi Layan Parcel. Karena di situ akan banyak info promo dan layanan menarik lainnya. Urusan kirim paket, pilih yang berani diandelin. Oke teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke Podcast on Delivery bersama gue Kenny Kwanto, CMO Layan Parcel. Kali ini kita lagi mau bahas sesuatu yang lagi fenomena di Threads, gitu ya. Kita lihat banyak teman-teman admin brand yang lagi nimbrung, ngobrolin, saling support di Threads. Dan ini cukup fenomena banget karena komunitasnya tambah gede gitu ya. Activity-nya juga tambah banyak. Gue denger-denger juga bahkan mulai banyak activity kayak kopdar-kopdar. Mungkin gitu ya. Nah, mau tahu nggak siapa sih di belakang gagasan komunitas brand Indonesia ini? Nah, di sini udah ada bareng gue Mbak Olivia, betul? Halo, Pak Yes. Kenny. Founder KBI. KBI, KBI, yes, Komunitas Komunitas Brand Brand Indonesia. Indonesia. Nama lengkapnya adalah Mbak Olivia Nuzan. Betul sekali, salam kenal dari Olivia Nuzan, founder Komunitas Brand Indonesia. Senang banget nih diundang di POD ya, Yes, podcast Podcast on on Delivery. Delivery. Oh, keren banget Layan Parcel Dan punya hari ini kayaknya POD. kita seragaman, merah-merah nih. Oh iya, sebenarnya kesini saya lebih ke ada nggak sih loker di Layan Parcel? Kalau itu nanti private Oh aja iya, ya oke di oke, belakang private after aja guys. podcast. Nah, kita mau tahu ceritanya Mbak Olivia Nuzan gitu ya. Boleh nggak sih cerita sedikit ke teman-teman gitu ya? Kan kita pengen tahu nih kesehariannya, backgroundnya, dan yang paling penasaran adalah kenapa sampai akhirnya bikin komunitas brand Indonesia, tahu dari mana, kepikiran dari mana, idenya, kok bisa sampai akhirnya ini jadi cukup fenomenal dan banyak brand yang menurut saya akhirnya mau bergabung gitu. Oke, kalau perjalanan karirnya tentu berliku-liku ya. Waduh. Jadi, kalau dari pribadi gue sendiri ini biar enjoy ya teman-teman, jadi panggilnya gue aja. Jadi dari gue sendiri memang background-nya dari dulu aktivis, gak bisa diem. Jadi sebelum, kuliah pun dulu memang gak bisa diem, apapun dikerjakan, ada peluang sedikit dikerjakan. Jadi di awal banget memang gue selalu berpikir, apa nih ya bisnis yang gue bisa mulai tanpa modal uang, karena kan di zaman nenek moyang kita itu kebanyakan kalau mau memulai bisnis itu harus ada modal uangnya ya Ya, pakai nih ya, kayak kita bikin bisnis kontrakan atau apa itu kan betul. selalu ada Betul, modal betul. uangnya. Tapi modal yang sebenarnya utama kita perlukan itu nggak melulu harus uang kalau menurut saya, tapi diri kita. Oke. Jual diri tapi versi positif, apa yang kita punya, koneksi apa, wawasan apa yang kita punya. Dari situ saya memulai bisnis di digital marketing, sampai akhirnya ada IT consultant-nya juga, Wow. terus juga ada event organizer-nya juga, kayak gitu. Dan karena banyak hal yang saya lewati, terus ada beberapa kali, saya kan jadi narasumber juga. Terus beberapa kali sering teman-teman saya, ketemu saya buat belajar bisnis. Tanpa klaim, tanpa apa, tiba-tiba jadi konsultan, jadi kayak bisnis konsultan. Wow. Wow, Jadi oke. kayak banyak teman-teman yang kayak mau mulai bisnis datang ke saya untuk belajar itu. Ya udah itu peluang lagi dong ya, Pak. Ya, sampai akhirnya yang komunitas brand Indonesia ini saya buat juga bukan dari trial and error yang sekali. Mungkin kalau teman-teman yang melihat dari sosial media kan hanya sebatas
suksesnya aja, Oke. ya Pak. Jadi kayak, wih keren ya pencapaian terus. Padahal banyak banget hal-hal yang saya trial tapi error terus. Tapi itu nggak bikin pesimis sih. Wah, Jadi kayak, salah satu KBI ini pencapaian juga menurut saya. Dari berbagai hal yang saya coba, ketika ada peluang, saya ngelihat nih peluang sekecil apapun saya lakukan. Saya lakukan error, KBI ini salah satu yang sukses. wah, Dan dalam waktu cepat, kita baru 1 bulan loh. wah, baru 1 bulan. Baru 1 bulan, tapi kita udah ada sekitar 500 brand yang join dan itu, kita udah terverifikasi, dalam arti kita udah terkurasi dulu, bukan yang kayak masuk, sembarangan. Ini salah satunya Line Parcel ada di kita itu kan termasuk udah terverifikasi kayak gitu. Jadi kita lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, karena Oke. setelah KBI ini banyak banget yang mencoba menjadi komunitas baru, tapi menurut saya semua orang bisa bikin komunitas tapi belum tentu sustain kayak Ah, gitu. betul. Ya, jadi awal mula KBI itu terbentuk dari treats. Wih, oke, tahan dulu nih. KBI-nya menarik, kita tahan dulu. Tapi mau nanya dulu, sebelum masukin KBI, kita mau kulik-kulik dulu kesehariannya dirimu. Mhm. Katanya dengar-dengar lagi masih kuliah S2. Yes, betul. Apa nih, Magister Manajemen atau MBA? Magister Oh, Manajemen oke. Di mana? di UPH. Oh, kapan UPH, selesai? doakan tahun ini. Oh, Tahun kita ini catat. udah semester 3 karena di sana terakhir semester 3. Ah, oke. Nah, ini kan tadi aku dengar punya bisnis, Mmm, consultant, and then tadi juga kita ngobrol, dirimu juga bisa service untuk bikin website, apps, IO, benar ya? betul Punya villa? betul Nah, kuliah juga, itu betul. gimana tuh bagi waktu antara kehidupan pribadi, karir, bisnis, terus juga pendidikan. Nah, itu gimana tuh jugglingnya? Tentu saja sangat sulit. Kalau Iya, saya ngomong mudah terlalu dreamy banget ya, Pak, iya, ya. iya, oke. Jadi ya saya merasa 24 jam kurang kadang. Oh, wah, Jadi kayak, kita tetap akan kewalahan. oke. Cuma kalau dari saya, apa yang bisa saya kerjakan selagi saya mampu, saya akan kerjakan. Jadi paling solusinya adalah karena banyak banget yang dikerjakan, kalau selagi kayak contoh misal, urus dokumen atau, yang ada di kerjaan apapun itu kita disposisi sih biasanya, Pak. Oke. Jadi kita masih bisa kerjakan ke yang lain, contoh kita harus kuliah atau harus podcast kayak hari ini. Jadi kita bentuk teamwork-nya. Nah itu sih yang jadi challenge karena kan teamwork itu kan, belum tentu work juga, Iya. apakah dia sejalan dengan pemikiran kita, kayak gitu. Jadi pembagian dari waktu saya sendiri untuk mengerjakan semuanya, kalau ada kerjaan satu itu kalau bisa saya langsung kerjakan sih, Pak. Oke. Dan apa yang bisa didisposisikan ke teman atau, sekarang ada kayak asisten kayak gitu, itu saya disposisikan kayak, urusan untuk dokumen kayak misal ada orang minta dibuatkan dokumen apa atau apa itu meminimalisir kayak bentrok hal-hal Jadi kamu tertentu. tinggal review aja? Iya, jadi itu tinggal review, tapi untuk melangkah ke situ, jadi CEO, Oh, Chief Everything Officer, oke. ngurusin dokumen iya, mungkin paket iya, ngapa-ngapain iya, Ah, jadi ya semuanya kita bisa lakuin sampai kita bisa disposisi itu bukan berarti kita nggak bisa kerjakan itu, oke. tapi lebih ke, supaya Mengatur. mengatur jadwalnya, Oke. waktunya, kayak Oke. gitu. Nah, eh menarik bahwa banyak activity yang kamu punya dari soal pendidikan sampai bisnis itu kan berarti tadi nggak mungkin dikerjain semua sendiri. Betul Perlu adanya tim. betul. Sekarang timnya ada berapa sih? Tim di mana nih, Pak? Wah, nih kalau udah susah nyebutin timnya berarti banyak dong. Kayak 100 Banyak, orang ada? to be honest nggak menghitung yang secara keseluruhan ya, Oke, kurang mungkin lebih? kurang lebih segitu, mungkin nggak mencapai sampai 100 tapi berapa puluh gitu. Oh, Karena kan oke. ada di beberapa masing-masing berbeda-beda ya. Hmm. Di KBI sendiri tuh juga timnya udah teamwork banget, the best, mungkin kayak sekitar 25-30 di KBI sendiri, Ah, kayak gitu. Kalau di, corporation saya mungkin sekitar 20-an ke atas sih.
Jadi sekitar 50 lebih. Oh, oke. Tapi pasti bangun tim itu kan gak gampang ya. Betul, Dengan betul egonya banget. masing-masing. Yes, Ya paling problem itu lah bisnis kalau mau gede adalah building tim. betul Nah, building SDM-nya. betul. Mhm. Gimana tuh? Culture apa yang kamu coba bawa supaya tim kamu itu bisa survive, Mhm. terus juga bisa sesuai dengan visi kamu ke depan, gitu. Oke. Kalau saya itu orangnya kan satset ya, Pak. Kadang Oke. kita kalau ketemu orang yang kayak untuk kerjakan ini, dia nggak bisa sesuai Hmm. deadline, itu saya kasih ini dulu sih, kayak kita kayak SP gitu dulu Oh, oke. kali ya. Jadi Peringatan-peringatan. betul, betul, Oke. karena ada beberapa kali yang, kalau saya lebih baik bilang, "Kamu bisa kerjakan ini nggak?" Mending nggak bisa gitu, daripada, dia bilang bisa tapi nunda-nunda, akhirnya saya jadi kayak, "Kok jadi gue yang ngejar-ngejar elu?" Gitu. Ah, oke. Nah, padahal kan di sini lu juga kerja, kayak gitu. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Menurut Oke. saya itu, melatih integritas ya. Jadi Oke. mungkin buat temen-temen, itu juga salah satu hal yang kita, pelajari buat, apa namanya, membangun diri kita supaya integritas kita itu lebih terjaga kayak gitu. Sebelum kan orang kan pasti melihat, "Ih, bisnisnya sukses ya, belajarnya gimana?" Kayak gitu. Nah, itu lebih memulai dari ke diri sendiri dulu, gimana kita menghargai orang lain, menghargai pekerjaan, terus kita, jadi kayak gimana cara kita bekerja kayak gitu. Kadang kan orang, "Oh, gue bisa ngerjakan ini," tapi ternyata prakteknya enggak kayak gitu. Jadi itu banyak banget yang aduh, mungkin itu nggak sejalan. Jadi kayak ya udah kalau nggak sejalan mending selesai gitu sih, Pak. Oke. Nah, tadi ya punya mindset satset itu pasti aku yakin nggak muncul dalam waktu semalam tuh. Mhm, Pasti ada history di dirimu, mhm, entah kapan itu, apakah dari kecil kah atau dari ketika mulai muncul mindset satset itu ketika masuk ke era kuliah atau muncul ketika apa? Karena mungkin nggak semua orang ya punya mhm. mindset satset itu. Kalau satset itu menurut saya, itu memang karakter nggak sih, Pak? Oke. Iya, jadi kayak memang karakter yang udah ada di diri kita, terus kalau saya mau recall ke belakang kayaknya memang dari dulu udah satset. Jadi misalnya nih, Mm. pas mungkin dulu zaman sekolah, misal minta tolong temen ini, terus temen nggak kerja-kerjain, ya udahlah gue sendiri bisa nih, kayak gitu. Kelamaan kayak gitu. Jadi Apa? dari situ mulai tahu nih, oh ternyata satset ya orangnya. Cuman minusnya orang satset adalah kurang detail. Betul. Ya, saya salah satu orang kan nggak ada yang sempurna, saya Ya. salah satu orang yang kurang detail. Oke. Kadang kalau baca, makanya orang satset kayak kita butuh orang yang bisa dipercaya ya, Pak. Oh, oke. Jadi kayak kalau baca dokumen kadang, oh poin-poin-poinnya kayak gitu. Itu Hmm. minusnya orang satset Jadi nggak di tahan dikasih teks banyak iya. gitu nggak tahan ya. Maunya langsung di poin-poin ya. Iya, kayak poin-poinnya. Tapi kalau misalnya pas lagi kebetulan longgar dan kita lagi review, Ya. itu kita bisa langsung tuh satset, oh ini ya kurang ini kurang ini. Ah, Tapi kalau oke. pas lagi paralel sambil ngerjain yang lain kadang scroll, entar dulu deh gitu. Atau Oke. kayak scroll, udah deh ini cukup kok gitu. Jadi kayak salah satu yang nggak terlalu repotin kerjaan. Jadi kayak misal tim saya, ngasih, "Ini mau di-upload nggak kontennya?" Kadang kan kalau orang yang detail, kayak salah di penulisan aja atau kayak kurang warnanya kurang terang dikit, itu orang Ah, ini kan kayak hmm. nunggu sempurna baru jalan. Kalau saya sesuai sama, oh yang penting lu sesuai sama brief, sama apa, ya udah langsung go ahead Hmm, gitu. hmm, hmm. Karena momentum juga ya. Betul, jadi itu Oke. salah satu kelebihan dan kekurangan orang satset. Nah, kita masuk lagi nih. Tadi udah cerita sedikit profilnya, backgroundnya ternyata satset itu memang dari kecil ya udah berarti ya. Mhm, betul. Dari kecil dari sekolah dan kemudian ke bawah sampai sekarang juga sekarang the way dirimu ngelit tim juga satset gitu ya. Nah, eh, KBI, Komunitas Brand Indonesia. Nah, ini gimana sih perjalanannya nih? eh Mulainya tuh yang mana dulu dari bisnismu sampai muncul di KBI Oke, gitu ya kan tadi banyak nih. mmm, Mana tuh yang kamu dulu pecahin telur dulu pertama ini terus
loncat ke sini, loncat ke Oke. situ. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Oke. Kalau dulu itu kan awal mula di digital marketing tuh. Mhm. Itu ibaratnya main course bisnis saya banget. Oke. Dan masih ada Karena sekarang kan? masih ada karena memang saya passion-nya itu di bidang digital. Oke. Untuk marketing di digital tuh saya passion banget di situ. Sampai akhirnya saya mencoba di event. Oh, sekarang event. Event tuh yang Iya, kedua. event iya yang Oke. kedua. Digital marketing kan udah termasuk kayak IT dan segala macam itu ya, Pak. Oke. Jadi kayak ke event untuk di jasanya. Terus biasa kalau event orang baru menetas, kita susah untuk collaborate gitu nggak sih? Nah, Kalaupun misal nih saya bikin event di awal gitu, belum kenal koneksi mana-mana. Terus saya DM Line Parcel, "Kak mau nggak kerja sama?" Apa mau? Enggak kan? Itu sesusah itu. Jadi dulu saya merasa untuk kolaborasi sama brand itu susah banget oke. untuk tembus ke sana. Jadi kayak harus melewati beberapa tier kayak gitu kan. Kalau kita kecuali kita kenal langsung koneksinya beliau siapa. Tapi kalau misal contoh saya belum tahu Lion Parcel itu siapa, terus saya harus email satu persatu kayak gitu kan. Itu yang bikin kayak mikir terus gimana caranya ya. Itu berbulan-bulan nggak sampai bertahun-tahun sih, kayak setahun setengah kayak saya mikir gimana sih caranya biar brand gampang di-approach brand-brand itu kayak gitu. Jadi kayak saya mikir terus, tapi dari situ banyak trial and error. Event juga pernah gagal. Iya karena kan kalau kita nggak untuk IO-nya kita nggak tembus untuk di RAB-nya paling nggak minimal nutup kan berarti kita nombok gitu Betul. kan. Dan waktu itu karena mungkin banyak beberapa hal jadi kayak kayaknya kita tunda dulu gitu. Akhirnya ya udah itu rugi juga lumayan. Wow, Kalau oke. sudah rugi ya itu udah termasuk jadi bagian dari Resiko bisnis. perjuangan Oh, betul oke. kayak gitu. Sampai akhirnya ngobrol sama tim kreatif. Sekarang itu lagi banyak bikin komunitas. Tapi ini sebelum bikin komunitas KBI. Oh, oke. Jadi oh iya ya, kan gue punya banyak teman-teman cewek gitu yang pada punya bisnis, yang di notaris, mereka dokter, yang di lawyer. Kenapa gue nggak bikin komunitas pemberdayaan perempuan gitu? Oh, Jadi waktu nice. itu kepikiran, oh iya ya kita bikin ekosistem komunitas deh gitu. Pertama di pemberdayaan perempuan namanya Lady Society. Sampai sekarang masih ada. Tapi growth-nya tuh nggak cepet banget kayak KBI langsung boom gitu. Karena Oke. itu saya buat bener-bener dari connection saya sendiri kayak gitu. Jadi dari situ, tapi itu juga nggak semulus itu dan nggak terlalu rame. Karena mungkin kan yang saya kumpulin itu rata-rata mereka udah manajerial yang ke atas, owner juga Oke. kayak gitu. Jadi mereka punya kesibukan masing-masing. Sehingga kayak kita juga jarang meet up kayak Oh, oke. gitu. Terus masuk ke KBI ini sebenarnya karena saya udah punya background bikin komunitas. KBI ini sebelum dilanjut, Heeh. KBI ini komunitas keberapa sih? Mau tahu? Yang Yang kamu kan bilang bikin yang tadi bikin. trial error gitu Iya. ya. Ini KBI keberapa? Kedua Oh, dong, kedua. nggak bikin langsung banyak. Oh, bentar. Nanya ini tuh jadi lupa. Jadi waktu itu bertiga sama teman saya ngajakin bikin komunitas yang pengusaha-pengusaha tapi kayak lebih ke small-nya, Heeh. tapi bikinnya bertiga. Teman Oke. saya ngajakin, tapi justru ternyata kalau yang bikin bertiga dalam arti kayak foundernya itu kan ada 3, itu nggak jalan-jalan karena kayak pemikiran saya begini, pemikiran teman saya gini, pemikiran yang lain begini, jadi Berarti malah nggak jalan-jalan. oke. Kalau yang Lady Society ini saya sendiri, Oke. jadi trial errornya mungkin berarti ini yang ketiga ya. Yang pertama gagal nggak berjalan, yang kedua Lady Society jalan tapi lebih ke smooth gitu dan kayak ya lebih ke kumpulan cewek-cewek arisan sih kayak gitu. Jadi kayak kita enjoy kayak gitu, belum ada program kerjanya sampai ke KBI. KBI ini juga dibuat dengan awalnya tuh iseng sih ya Pak, sejujurnya. Luar biasa. Iseng. Dengan pemikiran yang udah ada di belakang, tapi saya bukan yang bikin, bisa nih gue bikin komunitas yang gede, enggak. Tapi karena melihat ada peluang di Threads. Saya jarang buka Threads, Pak. Kebetulan pas lagi buka Threads kok isinya diisi sama brand-brand ya.
kok orang-orang influencer mana kok pada nggak ada gitu, kok isinya brand-brand. Terus oh mau pada gathering, saya rencananya tadinya mau nimbrung, saya ikut gathering, bukan saya bikin komunitasnya awalnya. Tapi saya cari nih, ini kok orang-orang pada ribut gathering tapi nggak benar-benar ada gatheringnya. Ya udah, karena merasa percaya diri punya personal branding. Jadi saya bangun dulu tuh kan personal branding dari dulu, memang udah aktif di sosial media. Itu kan sehingga bikin orang tuh percaya ya kalau kita membuat sesuatu. Jadi di situ saya bikin si komunitas brand Indonesia. Oke. Iseng, bikin grup lah. Saya nggak kepikiran bahwa bakalan ada brand yang besar join, termasuk Lion Parcel. Oke. Jadi kayak awal ya saya pikir brand-brand kecil atau UMKM aja kayak gitu. Makanya pas awal itu kayak sekitar 1 sampai 50 sampai 100 brand maksimal di situ. Itu tuh kebanyakan tuh UMKM. Karena saya nggak berpikir bakalan sebesar ini gitu. Dan Sekarang udah berapa membernya? 520 Itu brand. brand. Wow, oke. Dan Mungkin itu maintainnya selain di thread tadi ada wadah oke. komunikasinya tuh di mana Di sekarang? di WhatsApp. Oke, WhatsApp group. Terus di WhatsApp itu kita udah mulai, itu namanya kan apa ya Pak, kita mencoba, saya tuh mendengar masukan teman-teman. Jadi kayak saya buat form, kasih masukan dong, kalian expect-nya tuh KBI mau digimanain. Jadi kayak kita jadi dewan perwakilan brand kayak gitu untuk mendengar keluh kesah mereka. Jadi karena saya mendengar, mereka pengen dibikin ada grup khusus owner sendiri, berarti abis ini pakai ini bisa join loh. Oh, oke. Oh iya, ada grup khusus owner dan direksi sendiri. Oke. Dan ada grup yang kita all in masuk, tapi mungkin itu saya nggak disarankan karena rame, karena mereka kan saling support ya. Ya. Terus ada tingkat manajerialnya juga gitu. Oh, Kita udah oke. mulai pecah-pecah tuh, beda-bedain tuh untuk grup-grupnya. Jadi nanti kita akan meet up sesuai porsinya. Jadi kayak nanti meet up versi manajerial, meet up versi CEO dan founder-founder atau owner kayak gitu. Dan selain di WhatsApp, kita maintain di Instagram juga. Baru di Instagram Oh, sih. di Instagram udah ada ya? Sudah ada. Oke. Berarti berangkat dari tadi komunitas brand, awalnya mimin-miminnya doang ya? Mimin-miminnya doang. Mimin-miminnya doang, sekarang sampai udah ke level yang direksi. Direksi, owner, udah. Nice, oke. Nah, dirimu sebagai lead di KBI ke depan, visinya apa sih? Mau dibawa kemana? Oke. Dan bagaimana tuh maintain? Komunitas kan banyak ya. Nah, yang problem adalah banyak komunitas juga yang berguguran. Yes, Nah, betul. apa tuh visi dan strategi kamu yang akan kamu bawa untuk KBI mungkin ke depan? Oke. Gitu. Lebih ke pertama itu kan kalau ngomongin visi misi langsung ke berapa tahun ke depan itu kayaknya terlalu jauh banget ya. Oke. Karena saya kan baru sebulan di KBI, ngelihat KBI ini akan lebih kemana. Jadi kayak kita sortir dulu nih, ini pelan-pelan sih. Jadi kayak dari event ini kita jadi tahu, kebanyakan KBI itu dikuasai sama brand beauty misalnya. Oke. Jadi itu buat kasih gambaran saya ke depannya akan saya apain, tapi paling tidak dalam waktu dekat ini proker saya itu pengen bikin KBI ini setiap bulan akan aktif. Oke. Entah itu misalnya nggak ada event offline, kita harus ada online. Entah kayak giveaway, kayak kemarin kita collab sama Lion Parcel, itu bentuk dari kita maintain audience. Itu kan yang bisa ikut giveaway dari di luar admin-admin brand. Itu tujuannya supaya kita bisa reach out orang-orang di luar brand loh. Tapi kayak orang-orang luar publik bisa masuk ke marketnya kita kayak gitu. Jadi kedepannya proker saya tuh pengen bikin ekonomi di KBI itu muter sih Pak. Oke. Iya, jadi Jadi kayak saling support ya? yes, begitu. Apalagi kan banyak yang mengeluh di ekonomi sekarang lalala kayak gitu. Jadi saya berpikir juga meskipun semua orang pasti perlu profit kayak gitu, tapi pengen bermanfaat juga buat KBI gitu. Oke, menarik. Jadi mau memberdayakan teman-teman di Yes, dalam KBI ya, betul, membuat ekosistemnya. ekosistem. Oke. Awalnya tadi ya UMKM. Iya, UMKM itu awal banget, UMKM. Nah, brand kecil. kenapa ributnya malah di thread? Kan ada channel-channel lain tuh. Ada IG, ada TikTok dan segala macam. Tapi kenapa yang menarik adalah munculnya di thread? Secara
thread ini kan juga anyway baru ya, yang pengguna jarang gunain thread kan ini agak sedikit mulai happening nih thread nih gitu ya, nggak kayak IG, mungkin Facebook kan udah sempat lewat gitu Betul. ya, bahkan sekarang lagi mungkin mostly orang ada di TikTok, tapi tiba-tiba kenapa munculnya bahkan idenya Di Threads. dari Thread. Sebenarnya kalau muncul ide dari Threads itu bukan dari ide saya, tapi saya melihat orang-orang udah mulai beralih ke Threads. Karena yang saya lihat kan pendekatan tiap sosmed itu berbeda. Kita bisa lihat di Instagram, Pak. Instagram itu like LinkedIn kalau yang saya lihat. Dia formal, orang personal branding, Oke. trust dan segala macam ada portofolionya di Instagram. Kalau TikTok orang mau melihat hiburan, live atau nonton video atau apa. Terus Threads, awalnya kan saya nggak tahu kenapa orang-orang pada pindah ke Threads. Ternyata di Threads itu pendekatannya itu jauh lebih real. Nggak seperti di IG sama di TikTok. Kalau di IG kan kayak kontennya harus cantik, harus proper segala macam. Kalau di TikTok harus videonya itu hooknya bagus, harus orang pertama nonton tuh pengen nonton sampai akhir. Kalau di Threads kadang ya udah ngomong ngebanyol, apalagi kita sebut asbun, itu bisa naik. Jadi pendekatannya itu lebih natural dan banyak banget orang bisa akses public figure tapi nggak kayak public figure di sana. Karena itu sebenarnya kayak penggantinya Twitter dulu ya. Kayak gitu. Jadi mungkin orang beralih perlahan-perlahan ke Threads karena Threads itu pendekatannya, oh aku seperti dianggap manusia di sini gitu. Oh iya? Iya, Jadi kayak apa? Lebih natural. natural, betul kayak gitu. Oke. Kontennya nggak harus bagus kayak gitu. Naik Even kayak cuman copy aja juga bisa kan? kopi. Teks aja. Sebenarnya bisa sih kalau kita ngelihat di asisten Google kita ya, kayak bikinin dong gue contoh utas referensi kayak gitu. Tapi belum tentu naik sih karena itu spontanitas sih. Kebanyakan yang dibikin di utas Threads itu spontanitas, Oke. Pak, kayak gitu. Oke. Dan diisi mostly tuh Gen Z sih. Itu mostly banget. Saya ada beberapa ketemu direksi-direksi yang main Threads, tapi dia berusaha mencairkan menjadi Gen Z juga. Ikut It ngebanyol juga. works? It works. Oh, oke. Ikut naik juga. Beberapa direksi-direksi ikut naik juga. Tapi mungkin agak sedikit melenceng obrolannya ya. Tapi kayak lebih ke fun, bercanda gitu sih. Tapi dia ini mau pengen tahu juga, berarti dia si direksi itu ikutan nimbrung komen. Komen. Belum tentu nggak melulu harus bikin konten kan. Yang Oh mulai iya, nggak. Oke. enggak. Itu komen terus dia bikin update status gitu ya, utas gitu. Oh, oke. Kayak itu mereka rame banget ya pas saya lihat profilnya. Oh beliau ini seorang ini kok bisa gitu. Maksudnya kayak beliau mencoba ikut pendekatan di zaman-zaman sekarang nih yang lebih natural gitu. Oke. Nice. Nah, ini aku akhirnya juga ini aku juga sebenarnya udah ada punya thread. Oke. Udah postingan, tapi postingan terakhir itu 2024. Berarti itu memang zaman itu belum rame lah ya. Iya. 2024 udah mulai rame belum sih? Belum. Belum. Nah, waktu itu gue posting di tanggal 11/11/2024, gaji harus di atas umur. Ya oh ini ya share locker ya? Enggak. Oh enggak. Cuman mau ngomong aja gaji harus di atas umur. Bener gak sih? Harusnya sih iya ya. Apa sih namanya? Oh ini ya Kenny Kuanto. Betul. Oke, nanti gue coba ikutan juga nih. Ini mah bukan bukan punya threads, nggak punya ini namanya. Nggak punya Nggak ya? pernah aktif ya. Oke. Habis ini aktif ya Pak. Oke, siap. Hai guys, saya adalah Oke. CEO Lion Parcel gitu. Oke, Langsung tuh nanti langsung rame. saya masuk KBI boleh? Oh boleh dong, langsung masuk di jajaran direksi ownernya Nanti Anggi tolong, KBI. Anggi tolong. Oke, nanti aku mau cobain. Kayaknya katanya ada tren di dalam thread itu, mimin-miminnya asbun. Mm-mm. Dan istilahnya apa? Istilahnya plenger.
Bener ya? Itu istilah teman-teman semua Oh itu, ya, itu gimana asbun, tuh? plenger. Karena kan mereka, tadi ya pendekatannya kan real, jadi nganggepnya itu kayak platform ngobrol jadinya, Oke. bukan buat promosi lagi. Mm-mm. Kadang kayak nge-tag langsung, nge-tag brand tertentu itu tuh buat, nyolek secara apa sih ya, lebih ke fun gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi kayak orang-orang akhirnya disebut plenger itu dan asbun. Oh, jadi Karena gitu. asbun itu kan asal bunyi ya. Betul, Jadi betul, betul. kayak ngomongnya nggak tertata, tapi Ah. ya menghindari ke hal-hal yang Dulu gitulah. kan sosmed itu jaim banget. Betul. Ditata fotonya, captionnya aja, bahkan dulu di gue aja caption aja minta approval Yes. gitu ya. Terakhir kan juga udah udahlah caption nggak usah. Nah mungkin di thread bisa lebih sebebas itu. Lebih sebebas itu. Kadang meskipun produknya, contoh produk komunitas kayak gitu. Wadah komunitas, tapi bahasannya misal bahas alien kayak gitu, atau bahas tentang yang lain yang Oke. di luar komunitas kayak gitu. Jadi pembahasannya nggak melulu tentang brand kita, jualan kita kayak gitu. Tapi Ah, itu masih berlaku di Instagram sebetulnya yang harus approval konten, oke. caption. Sedangkan di threads enggak. Bablas. 12 kebanyakan. Berarti Kecuali ada ini ya campaign ya itu berbeda ya, Pak. oke. Jadi ini mungkin bisa dikatakan fenomena buat brand ini tuh maunya senatural mungkin. Betul. Sehingga pendekatan dengan segmen Gen Z ya, itu Mhm. lebih kena lah ya. Mhm. Oh, menarik. Jadi tadi KBI udah ada member ada 500-an. Mhm. Dan itu semua sebagian besar masih UMKM dan ada brand-brand gede udah mulai masuk lah ya. Malah sekarang dikuasai brand-brand. Jadi UMKM-nya sekitar 10-20%. Nah, itu gimana tuh? Kan memulainya banyak Mhm. UMKM, sekarang banyak Yes. brand gede masuk. Iya. Dirimu sebagai apa ya? Judge di dalamnya, Mhm. sebagai hakimnya lah ya. Yes, paling Nah, itu kalau gimana tuh supaya nanti nggak shifting begitu mhm. banyak brand gede masuk, terus mulai merasa wah buat si UMKM, wah ini kok jadi nggak seru lagi atau nggak asik lagi. How to Oke. manage-nya tuh? Oke, sebenarnya kan dari awal membentuknya komunitas brand. Jadi Mm-mm. yang kita bawa brand kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Yang UMKM kalau yang penting itu mereka di grup itu nggak aneh-aneh macam-macam, dalam arti ya kan ada peraturan nih ya Pak, jadi kayak tetap mengikuti Mm-mm. peraturan, dan kalau kita bisa bantu UMKM tersebut buat lebih naik ke levelnya lagi ya kenapa tidak kayak gitu. Karena kan kita tidak mungkin nge-kick UMKM tersebut, yang Oke. penting verified UMKM-nya punya produknya masih berjalan. Kalaupun misalnya enggak, udah nggak berjalan kayak gitu, itu biasanya saya japri sih. Oh, oke. Gimana bisnisnya atau gimana, jadi kayak Atau bahkan kamu jadi solution, bisa iya, bantuin juga. Bisnisnya lagi kenapa nih? lagi kenapa kayak gitu, Oke. atau kayak mimin-mimin kan mungkin ada yang resign kayak Ya, gitu ya, kan, karena ya. kan bukan dia yang punya itu, biasanya saya tanya dulu kenapa resign kayak gitu-gitu. Oh, Ya udah paling kita kan dia mungkin masih mau berkembang, tapi PIC brand tersebut dimasukkan ya kayak gitu, kamu ke depannya kira-kira mau kemana kayak gitu. wow. Jadi pendekatannya benar-benar personal ya. Iya, pendekatan personal dulu kayak gitu sih, Pak. Wah, ini menarik. Berarti brand. Nah, ke depan di dalam KBI, ini kan tadi juga kalau aku lihat kamu bahkan sampai merhatiin brand-brand itu. Bahkan kalau ada brand yang non aktif aja kamu tanyain gitu ya. Mhm. Apakah dirimu juga ke depan mau punya sesi tadi kayak brand consultant gitu ya atau bisnis consultant yang bisa juga bantuin bisnisnya mereka? Atau mungkin saya nggak tahu ya, karena dulu pernah ngobrol kan sama beberapa teman-teman juga di research gitu ya. Mereka selalu bilang sebenarnya banyak juga brand-brand UMKM tuh yang mereka tuh selalu ngelihat brand gede dan mereka berharap eh, brand-brand gede tuh lewat si para profesionalnya bisa sharing ke brand UMKM. What do you think? Untuk yang konsultan itu, Iya. sebenarnya kalau konsultan dari
Dulu saya pegang ya, cuman kalau dulu itu saya bener-bener pegangnya, misal ada UMKM datang untuk dibantu bisnisnya growth, saya bener-bener bikinin mereka proker atau bener-bener ngebantu mereka untuk growth kayak gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang, kalau itu kan secara profesional ya, berarti kayak saya adalah guru terus ngelesin mereka kayak gitu, dan itu kayak udah ada ininya sendiri. Tapi kalau sekarang karena di KBI ini paling saya terbuka sih Pak Oke. untuk ayo kita ngobrol tentang itu. Makanya ada di salah satu proker KBI juga kita akan bikin bukan jualan kelas sih ya, lebih Oke, ke kayak ya udah sharing. kita sharing, Oh, nanti oke. kayak ada nggak harus event besar, tapi kita kayak bikin event yang kecil yang mungkin diisinya nggak lebih dari 50, tapi kita buat sharing-sharing kayak gitu. Oke. Itu menarik tuh. Aku suka sharing juga sih sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa saling bantuin UMKM juga berarti ya. Betul, betul. Oke, Tapi ya paling karena kita kalau UMKM kan nggak hanya UMKM sih, kadang kayak ada admin brand yang besar tapi mungkin yang bermasalah adminnya. Itu tuh kan kita kan ada database sendiri. Biasanya saya tandain tuh. Saya tandain kuning, oh ini kayak harus dirambu-rambu nih orangnya kayak gitu. ah Atau oh ini kok kayaknya terlewat dari kurasi ya, kok brandnya nggak jelas. Itu biasanya saya tandain dan dulu itu tuh. kamu yang handle sendiri atau ada tim yang handle? Ada tim. Oke, Cuman oke. karena saya yang masukin mereka jadi kayak saya inget gitu. Hmm. Mana aja yang kayaknya bakalan toxic atau gimana gitu. Jadi kan kalau brand besar juga kadang yang join bukan pihak brandnya ya Pak. Agency. Iya agency. Oke. Itu sejujurnya saya izin take out sih. How to filternya tuh? Apakah kamu emang di awal udah filter atau kadang udah masuk dulu, ntar baru kelihatan baru dirimu sorry Oke. ya kamu nggak bisa how? Kalau pas di awal-awal kan filternya nggak terlalu ketat ya. Oke. Jadi kayak yang penting dari brand apa masuk. Terus pas kesini tuh saya lebih selektif. Saya kan di situ kan pas waktu di Google Form ada jabatannya ya Pak. Pas saya lihat jabatannya itu sosial media spesialis, itu kayak saya chat ada salah satu lah kayak brand kayak gitu. Terus saya chat, kamu di sini apa ya, kita mau kerjasama dong. Terus oh saya perwakilan dari agensi aja kayak gitu, bukan Oke. dari brand. Brandnya Kayak gitu kan langsung. iya, kayak gitu kan berarti tidak mewakili brand. Oke. Dan saya izin take out karena saya takutnya gini, orang mengiranya dia adalah perwakilan dari brand. Terus Oke. kita lagi ada support, kan suka tuh bagi-bagi Sampel. hadiah Oh, sampel hadiah dan kan di sampel. grup. Terus oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab, dia tidak bisa memberikan feedback, kan rata-rata adminnya di-challenge sama atasannya untuk lu harus barter exposure kayak gitu ya. Oke. Ya ternyata dia tidak verified sebagai perwakilan brandnya, kan berarti dia hanya menerima produk itu dong kayak Oke. gitu, dan tidak bisa support balik. Nah itu saya takut hal itu terjadi. Jadi Oke. sebenarnya kenapa kalau dari agensi yang pegang brandnya itu sebaiknya tidak dulu, Oke. karena kan belum tentu agensi itu dipakai terus sama brand itu kan. Oke. Betul, kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi kamu Lebih prefer memang yang betul. pure adalah sebenarnya brandnya langsung. Oke. Lebih menjaga biar nggak ada scam sih. Takut kan untuk bahan-bahan apa grupnya. Nah, iya, benar. Nah, aku dengar kamu udah kopdar. Udah. Udah berapa kali nih? Kayaknya udah 2 kali ya. Aku dengar udah di Dufan. Dufan itu kayak gathering pertama kali kita. Terus kita yang kemarin tuh Lion Parcel juga ikut Di puncak di ya? puncak kita Oke. konser bareng. Terus setelah itu kata ramen, ya kita makan ramen. Tapi itu di situ saya absen sih. Oke. Dan jujur saya nggak expect itu panitianya gong banget sih. Jadi disuruh cosplay tuh Pak. Ada yang pakai baju-baju ala-ala apa gitu, lucu-lucu banget sih. Nggak tahu Lion Parcel ikut nggak sih? Oh ikut ya? Ikut. Oh ikut juga itu. Wah Mungkin lucu banget. mimin-miminnya stres kali itu. Iya, jadi Kena kayak KPI kayaknya dia. bener. Dan banyak orang tuh salah paham sih, dikiranya kalau masuk di KBI acaranya cuman buat seneng-seneng doang nih, nggak ada manfaatnya apa-apa kayak gitu, cuman tuker-tukeran gift. Padahal enggak, ya namanya kan orang perkenalan ya Pak. Ya. Di dunia bisnis juga masa kita mau langsung approach ke bisnis gitu. Perkenalan kan kita fun dulu buat Oke. bangun bonding loh. Oke. Biar kita di KBI
family loh kayak gitu. Jadi kita fun dulu nih, main-main dulu, terus konseran dulu, baru tuh nanti di gathering selanjutnya, gathering kedua itu rangkaiannya lebih ada seriusnya gitu. Ini menarik nih. Seriusnya apa sih? Ah, Ini bocoran boleh aduh dibocorin? bocor, boleh dong, boleh dibocorin. Gathering kedua kita tanggal 26 Juni Oke. di PIK. Di peak. Iya di PIK. Jadi itu tuh kita banyak rangkaian acaranya, nggak cuma main doang kayak waktu di Ancol, tapi kita kayak ada sharing sessionnya, Oke. terus juga ada fashion show-nya juga, Hmm. terus juga ada show juga dari guest star. Kita akan undang guest star Aldi Taher. Wow. Oke. Terus fashion show-nya juga kita nggak main-main, bukan dari model biasa loh Pak, Oke. dari Putri Indonesia kita invite Oke. gitu. Dan sharing sessionnya itu dari owner-owner brand. Jadi yang ngumpul di KBI ini bukan cuman mimin-miminnya doang nih sekarang, tapi tingkat manajerial dan ownernya akan kita kumpulin juga biar saling berkoneksi Ini juga kira-kira gitu. acaranya berapa hari berapa malam? Wah, 1 hari aja. Persiapannya yang Oke. lama. Tempatnya udah ada. Udah ada tempatnya di Dreamville. Oh, Dreamville. Dreamville PIK 2. Oke. Tuh menarik banget dan kita akan ngadain eventnya itu dengan vibes baru, experience baru. Kan biasanya kan kalau event itu kita bungkusnya di ballroom gitu ya, Iya, kayak iya. serius, dengerin doang pusing. Itu enggak. Itu saya mikir gimana ya bikin acaranya serius tapi tetap fun, gak Oke. ngilangin kita yang asbun-asbun ini gitu. Tapi kita tahu saatnya mau serius-serius gitu. Makanya kita pilih venue di situ karena kita bisa sambil bermain tapi sambil serius juga gitu sih, Bang. Oke. Nah, event yang di peak ya, pertama di Dufan, aku dengar katanya impressionnya sampai jutaan. Iya, sampai di Dufan sampai 4 juta. Gila tuh yang Itu dalam 2 hari. berarti itu banyak yang ngeliat gitu ya. Banyak yang ngeliat. Banyak yang engagementnya juga gede. Gede banget, bahkan kita kan gak ada endorse artis-artis, Iya, tapi iya. sampai artis tuh ikut pada speak up juga bahas tentang work from Dufan. Dan Dufan Ancol itu berkali-kali disebut sama media dan masyarakat luas, oh ternyata bisa ya kerja lewat Ancol atau Dufan. Jadi kayak Oke. mereka engagementnya naik banget, meskipun yang gak ada orang yang gak tahu Ancol kayak Iya. gitu, tapi setidaknya kayak oh ada ya work from Ancol, work from Dufan, bisa ya kerja sambil main wahana gitu. Oh, oke. Jadi sambil bikin posting sambil naik kora-kora gitu lah ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Itu pada viral-viralnya tuh naik apa itu ya? Pokoknya tuh yang Ontang-anting? iya yang ontang-anting gitu, terus kayak sambil pakai sunscreen, terus teriak-teriak. Itu kan sambil promosi. Oke. Sunscreennya Pak dicoba kayak gitu. Oh, sambil naik itu. Iya, terus mereka videoin Oh, sendiri. iya. Itu banyak yang viral kayak lucu-lucu lah kontennya. Oke. Sampai kemarin itu kan kita kurasi sekitar 100 brand doang yang di-invite karena memang ketentuan dari Ancol kan. Iya. Dan kita nggak bisa tampung semuanya nih. Sampai yang nggak ikut terdaftar di Ancol kemarin sampai jadi pressure dari atasannya untuk ikut, lu harus tetap ikut nimbrung ke sana ya, KPI. Oke. Jadi KPI. masuk ke KBI, masuk event KBI itu udah jadi KPI. Udah jadi achievement brand gitu. Berarti saya juga harus mulai masukin ya. Oh iya di KPI. dong, betul. Oh KPI-nya Bapak tentuin sendiri ya Oh iya, KPI-nya? kalau di saya iya, saya tentuin bobotnya. Kira-kira nih bisa nih gue nih gitu. Iya, harus kayaknya. Berarti kalau dirimu udah bilang gitu, berarti ntar saya coba kasih Oke, tahu. harus coba, harus. Habis Menarik ini nih. di Threads Ada bakal ide. ada. Nanti kita bantu naikin tag KBI. Nanti saya tag loh, Oke. biar Bapak naik. Aduh, kok jadi gue juga kena KPI nih. Nah, berarti kan ini event, ini salah satu nih. Selain event, mau ngapain lagi? Yang KBI. Iya, KBI. Ini kan event gathering, kopdar. Ini udah ada baru 1, 2, 3 nih. Yang aneh-aneh lagi apa nih? Karena kan gue lihat tadi juga kayaknya miminnya sampai pakai sunscreen sampai naik kora-kora, itu kan kayaknya memang benar-benar out of the box lah ya. Iya, dan supaya juga orang-orang lihat nih gila nih Iya. segininya gitu ya. Itu bikin orang-orang pada pengen ikutan lagi sih. Makanya kita bikin gathering kedua ini di
nggak terlalu jauh kayak Oke. gitu. Dan sebelum di acara gatheringnya ini kan kita sempat bikin giveaway kayak gitu. Nah itu saya sempat kepikiran buat bikin warehouse-nya. Jadi kan mereka itu kan suka Mohon support. maaf, warehouse-nya pakai Lion Parcel saja. Oh iya, nanti kita ngomong di belakang ya Oke, Pak. Oke, gimana siap. lah. Yang penting masuk kan. Masuk Oke. pasti, Iya. barangnya pasti masuk. Tapi ntar bisa keluar lagi kok. Oh iya, Oke. oke. Iya, jadi kayak saya kepikiran yang warehouse itu. Jadi kayak teman-teman kan produknya itu kan banyak. Ya. Kayak kemarin itu juga kita banyak, makanya kita bikinin giveaway. Kalau ada warehouse itu kayak kumpulin produknya mereka. Jadi setiap kali ada event di luar KBI atau yang apa menurut kita bagus, itu kita bisa support produknya teman-teman tuh ada di event tersebut tanpa mereka harus approach event itu lagi atau keluar sesuatu lagi. Jadi kayak nabung dalam bentuk produk sih. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba misal menarik buat ide barter nih sama KBI nih. oh bisa. Jadi Pakai tiba-tiba gudang kita nih dan logistik kita nih. tiba-tiba misalnya contoh brand Keep misalnya. Oke. Brand Keep mau nitip di kita tuh warehouse. Terus tiba-tiba dia namaku naik di event ini kayak gitu. Padahal dia mungkin kan dia udah budgeting nggak untuk event lagi misalnya kayak gitu. Terus dia masih dapat bisa exposure lagi gara-gara nitip produknya ke kita kayak gitu. Oke, titip ke kita aja ya. Oh boleh dong. Asik. Habis ini kita kerjasama. Nah, KBI event salah satunya sekarang yang gongnya nih ya, yang tadinya cuma para mimin sekarang sampai level direkturnya mau joinan, bahkan ikutan sharing. Ini menarik. Jadi skillnya tambah lama tambah gede. Dan cita-citanya nih yang paling gede nih. Si KBI itu punya cita-cita apa sih? Yang menurut aku apakah mau bawa brand ke global kah atau apakah atau dirimu apa tuh kira-kira? Cita-cita KBI ini untuk kedepannya ya Pak. Saya pengen bawa KBI itu ke luar. Jadi ke global. Kemarin sih bayangan kita pengen ekspansiin KBI ke Malaysia, market Malaysia biar lebih luas lagi dan pengen ke Europe juga biar bisa dikenalin. Jadi kayak saya founder nih, saya punya tanggung jawab. Ini kalau bisnis bukan bisnis apa? Kalau komunitasnya di sini-sini aja itu pressure buat saya gitu. Jadi gimana ya biar bisa lebih kedepannya tuh lebih maju lagi dan apa sih yang bisa saya bikin di sini gitu. Makanya saya pengen bawa KB itu ke mancanegara biar bisa bawa produk-produk brand Indonesia itu lebih dikenal keluar kayak gitu. Mungkin saya bisa menjembatani lewat KBI ini. Nice. Berarti KBI ini bukan hanya sekedar komunitas, sekarang tuh udah punya visi bahkan pengen bantuin brand keluar. Betul. Tapi dengan memanfaatkan network di dalam teman-teman brand lagi. Betul, dan dari eksternal saya sih. Oke, nice. Nah, karena since tadi Olivia mention mau ke Malaysia, nanti harusnya kita bantuin tuh. Karena kita Lion Parcel juga ada ya di Malaysia. Di Malaysia dan kita nanti bisa pakai flightnya wah bisa Line banget Group. ini. Wih keren banget. Oke, sip. Sip Ini banget. nanti menarik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup di sesi hari ini dan dirimu juga banyak kesibukan. Apa sih tips ya buat para brand di luar sana, mau brandnya UMKM, mau brand gede, supaya bisa kena ke segmen Gen Z, khususnya via thread. Ada tips apa yang kamu bisa share supaya teman-teman brand bisa adjust dan ngikutin tren? Oke, berarti as a brandnya ya. Ya. Kadang itu tuh udah melekat karena di jajaran atasnya sih Pak. Mungkin di jajaran atasnya masih diisi dengan generasi-generasi boomers dan sebelumnya dan masih mengikuti kayak gaya-gaya konvensional itu yang bikin orang sulit transisi brandnya untuk masuk ke era sekarang kayak gitu. Mungkin bisa, kalau menurut saya tipsnya adalah lebih mau terbuka. Kadang kan orang yang mungkin levelnya udah di atas dan merasa lebih tua kayak gitu, kadang merasa yang lebih muda ini nggak kompeten kayak gitu, sehingga itu bisa jadi tips kayak mencoba
bukan langsung percaya sih, tapi mencoba memberikan kesempatan yang anak muda untuk berkarya mungkin di brand-nya tersebut kayak gitu. Nggak melulu yang kita anak muda itu nggak bisa bekerja kayak gitu. Nah itu adalah langkah awal brand mau membuka untuk masuk ke Gen Z dan teknologi sekarang biar nggak tertinggal sih Pak. Oke, ini tipsnya untuk decision maker atau bosnya ya? Iya Oke. itu, karena kan itu decision maker kalau misalnya kita mau ngomong apa dari decision makernya nggak setuju, kita mau Agak berbuat susah. apa itu, Oke. iya. Tapi kalau itu tadi untuk decision makernya, Mm-mm. tapi kalau yang Marcel enggak kan? Oh enggak, Oke. lihatlah sesantai ini seorang CMO-nya. Nah, kalau buat miminnya sendiri, dirimu ada tips gak buat para miminnya itu? I know sometimes orang lihat lu cuman admin sosmed gitu ya, tapi buat saya apa namanya, mereka itu adalah mukanya perusahaan di sosial media. Oke. Jadi apapun yang dia lakukan itu adalah mencerminkan si brandnya. Betul. Nah, memang kan sekarang tadi ada asbun gitu Yes. ya. Cuman dirimu bisa nggak kasih batasannya supaya nggak kelewat batas gitu ya, bablas gitu ya. Nanti takutnya ada impact ke brandnya juga. Mm-mm. Nah, sampai mana tuh dirimu kasih guide gitu ya, atau Oke. kasih tip supaya buat para mimin di luar sana. Kalau bosnya tadi udah saya Oke, catat, oke. saya juga akan catat gitu ya. Oh ya maaf Sekarang ya buat Pak, iya. miminnya, nggak apa-apa. Kalau buat miminnya ini jadi kayak pengalaman di KBI juga. Karena wadah di KBI ini itu ada 500 orang dan saya sebagai admin di situ kan bisa nge-mute, bisa apa. Itu saya bisa bikin announce sih, Pak. Jadi Oke. jadi saya sering banget bikin announce ke KBI untuk guys kalau mau asbun atau apa tetap dijaga kayak gitu. Itu juga jadi salah satu aturan di grup kita. Jadi meskipun kita lagi fun atau apa nggak boleh ngomong kasar. Kalau enggak saya akan tegas dan itu juga saya bikin tips share langsung di KBI. Kalau kita ngechat langsung ke orang-orang di brandnya kan itu nggak mungkin. Tapi kalau admin-adminnya kan udah pada kumpul nih di Ya. grup, dengan baca tulisan saya kasih tips secara langsung, harapannya mereka juga jadi ke recall kayak oh iya ya ternyata aku terlewat batas ya, dan itu syukurnya mereka banyak yang denger kayak gitu. Jadi kayak waktu kejadiannya Cavani yang blunder itu saya sempat bikin announce kayak pembelajaran. Guys, dari Cavani ini kita jadi belajar nggak semua orang memandang di satu sisi yang sama kayak gitu. Ada orang yang memandangnya itu hal itu buruk padahal kita tidak bermaksud ke sana. Apalagi dia lagi di atas nih, banyak yang berusaha menjatuhkan kayak gitu, sehingga tolong yang pada bikin utas tetap diperhatikan ya, boleh lucu-lucuan tapi jangan pakai bahasa kasar, sara dan segala macam. Oke, itu tetap harus ya. Itu didengar sih Pak, syukurnya karena itu kan tanggung jawab ya. Ketika saya ngomong apa di sana terus saya menyampaikannya hal buruk, itu juga akan didengar sama mereka. Oke. Gitu. Menarik banget nih. Terakhir, kan dirimu share tips untuk KBI-nya. Yes. Tapi Olivia sendiri sebagai entrepreneur, nah ini belum di-share nih tipsnya nih. Oke. Nah ini tips dirimu dalam menjalani entah itu karir, entah itu yang mau bisnis. Share dong terakhir Mbak Olivia. How atau bagaimana cara sustain di fokus untuk membangun karir atau karir entrepreneur atau karir di perusahaan dari kacamata Olivia. Oke, kalau as a entrepreneur karena memang dari dulu saya di entrepreneur ya Pak. Ya, Jadi oke. memang belum bukan passionnya di profesional kayak gitu. Oke. Kalau ngomongin sustain pasti itu sangat berat ya, apalagi di Indonesia untuk bisnis di atas 5 tahun sustain itu wah gila luar biasa gitu. Oke. Dan naik turunnya itu udah pasti. Paling sustainnya adalah tipsnya kalau menurut saya as a entrepreneur nggak semuanya kita langsung jadi tolak ukur adalah uang kayak gitu. Oke. Kalau kita dari awal melihat sesuatu itu langsung ke money itu biasanya nggak jadi apa-apa karena
menurut saya money itu akan datang sendiri ketika bagaimana kita bisa menunjukkan siapa diri kita, kayak Oke. gitu. Jadi perlu maintain, dari leher ke atas, kayak gitu. Oke, Dari menarik leher nih. ke atas supaya kita bisa, kan sustain itu gimana kita bisa update terus sama hal-hal terkini. Jadi kita bisa update sama bisnis kita, upgrade ke diri kita, kayak gitu sih, Pak, yang saya lakukan sekarang, gitu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang yang bisa bikin saya makin berkembang itu pengaruh untuk sustainability bisnis saya, gitu. Oke. Oke, teman-teman. Nah, dari obrolan hari ini kita dapat banyak hal dari sisi entrepreneurnya Mbak Olive, terus kemudian dari sisi KBI, komunitas. Ini kan juga belajar mengenai marketing dan kegigihan dirimu. Tadi Satset juga dirimu bilang gitu ya, dalam menghadapi ekonomi yang sekarang tambah cepat juga digital ya. Mhm. Dan soal konsistensi, keberanian ambil peluang tadi ya. Nah, di situ kita lihat semua pasti ada prosesnya. Semua ada jalannya masing-masing. Tapi yang penting confidence dan gigih ya. Yes. Nah, thank you banget buat Kak Olivia di sesinya hari ini yang udah menyempatkan datang, berbagai cerita, pengalaman, sharing, juga insight menarik di podcast hari ini. Dan buat kalian yang suka sama obrolan podcast hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di podcast on delivery selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Misi Iya Parsel. bang.